Pada sebagian siswa merasa bingung kemana setelah lulus SMP. Bingung antara pilihan SMA, SMK, MA atau MAK, atau bahkan kursus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan Pak Agung pada pembelajaran, bimbingan, dan konseling. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang orientasi studi lanjut. Pada sebagian siswa merasa bingung kemana setelah lulus SMP. Bingung antara pilihan SMA, SMK, MA atau MAK, atau bahkan kursus. Kita akan bahas satu persatu. Adapun pengertian dari studi lanjut adalah kelanjutan studi, di mana siswa yang telah lulus dari jenjang pendidikan yang telah dilalui melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Apakah nantinya akan melanjutkan ke sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau ke sekolah menengah kejuruan? Pilihan sekolah setelah lulus SMP atau MTS. Yang pertama ada pendidikan menengah umum, terdiri dari SMA dan MA. Yang kedua, pendidikan menengah kejuruan, terdiri dari SMK dan MAK. Adapun skema karir. Setelah lulus SMP, nanti akan melanjutkan ke SMA atau MA, yang selanjutnya perguruan tinggi atau kursus, sehingga setelah itu memasuki dunia kerja atau dunia usaha. Sedangkan SMK atau MAK yang selanjutnya bisa masuk pada perguruan tinggi, bisa juga bekerja, atau bisa mengikuti kursus atau training, atau bahkan berwirausaha. Dan pada tahap selanjutnya memasuki dunia kerja atau dunia usaha. Sedangkan kursus langsung diarahkan kepada atau difokuskan kepada bekerja. Dan selanjutnya memasuki dunia kerja. Dari kesemua skema ini masuk pada lingkup karir. Antara SMA atau MA dan SMK atau MAK. Kriteria SMA atau MAK. Materi dan praktek. Lebih banyak pembelajaran materi daripada praktek. Sedangkan SMK atau MAK lebih banyak pembekalan praktik daripada pembelajaran materi. Prospek studi lanjut. Pada SMA atau MA, peluangnya lebih besar karena materi yang diberikan dipersiapkan untuk studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan minat dan kemampuannya. Pada SMK atau MAK memiliki kesempatan yang sama seperti SMA atau MA, tapi akan lebih baik memilih jurusan yang sesuai dengan jurusan di SMK. Jurusan di SMA atau MA. Pilihan jurusan di SMA atau MA terdiri dari IPA, IPS, dan bahasa. Sedangkan di SMK atau MAK, pilihan jurusan atau program keahlian di SMK sangat banyak. Siswa tinggal memilih sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Sebagai contoh, otomotif, akuntansi, tata busana, teknik gambar, instalasi listrik, dan lain-lain. Karakter SMA atau MA.
lulusan SMA atau MA akan dibentuk menjadi memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih baik. SMK atau MAK, lulusan SMK akan dibentuk untuk menjadi seseorang profesional dalam bidang yang ditekuninya. Faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih SMA atau MA. Yang pertama, ada reputasi, selanjutnya status akreditasi, fasilitas pendidikan, prospek lulusan, biaya pendidikan, dan prestasi. Tujuan dari penjurusan di SMA atau MA yang pertama, mengelompokkan siswa sesuai dengan kecakapan, kemampuan, bakat, dan minat yang relatif sama. Yang kedua, membantu mempersiapkan siswa melanjutkan studi dan memilih dunia kerja. Program atau jurusan di SMA atau MA. IPA, mata pelajaran IPA lebih menitikberatkan pada penguasaan konsep-konsep IPA untuk kepentingan siswa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. IPS, mata pelajaran IPS menitikberatkan pengembangan keterampilan ilmu sosial. Penilaian akademik menitikberatkan pada keterampilan sosial seperti membuat peta, maket rumah, interaksi sosial, dan adaptif terhadap lingkungan sosial. Yang ketiga, bahasa. Mata pelajaran bahasa menitikberatkan pengembangan keterampilan bahasa seperti membuat surat, menyusun karya tulis, budaya, dialog, berpidato, dan ahli bahasa. Memilih jurusan di SMA. Yang pertama, kenali bakat atau potensi diri. Yang kedua, kenali minat Anda. Yang ketiga, konsultasi bisa kepada orang tua, guru, atau lainnya. Yang keempat, prospek setiap jurusan. Dan yang kelima, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua. Faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih SMK atau MAK. Yang pertama, reputasi, status akreditasi, fasilitas pendidikan, prospek lulusan, lokasi dan biaya, bursa kerja khusus, prestasi, dan hubungan kerjasama dengan instansi atau institusi atau dunia industri. Memilih jurusan di SMK atau MAK. Sebelum Anda memilih program keahlian di SMK, terlebih dahulu temukan bakat dan potensi diri. Menyesuaikan cita-cita, minat, dan bakat. Yang ketiga, konsultasi dengan orang tua atau guru. Selanjutnya, pilih program keahlian atau jurusan yang sesuai dengan keinginan dan prospek masa depan. Daya tampung jurusan atau peluang diterima, dan yang terakhir perhatikan untuk program keahlian tertentu yang membutuhkan persyaratan khusus. Time to plan. Jadi berikut ini adalah beberapa contoh pilihan karir. Waktunya untuk merencanakan. Berikut adalah ragam pilihan karir. Ada dokter, guru, tentara, polisi,
perawat, bidan, apoteker, jurnalis, pengacara, jaksa, koki, montir, pekerja konstruksi, penulis, seniman, wirausaha, administrasi, perbankan, masinis, dan lain-lain. Tentukan pilihan karirmu dan semoga sukses. Baiklah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam VK.